Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum mengetahui sejarah peradaban Islam di Spanyol, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian sejarah. Nah, sejarah secara etimologi berasal dari kata syajaratun dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon kayu. Sementara itu, sejarah dalam bahasa Inggris adalah history. History sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni history yang memiliki arti apa yang diketahui karena penyelidikan. Pengetahuan yang dimaksud tentunya adalah pengetahuan mengenai berbagai kejadian. Jadi, pengertian sejarah adalah pengetahuan dan kajian mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, sejarah ini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada Ibnu Khaldun, berpendapat bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Yang kedua ada Sartono Kartodirjo, menurutnya sejarah adalah suatu konstruk, yakni bangunan yang disusun penulis sebagai suatu cerita. Yang ketiga ada Sidi Gozalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Yang keempat, menurut Al-Maqrizi, sejarah ialah memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Nah, sekarang masuknya Islam ke Spanyol. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah pada masa pemerintah Muawiyah bin Abi Sofyan sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kenalkan, nama saya Sania Fatimatu Zahroh. Saya akan melanjutkan materi mengenai 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin penaklukan Spanyol. 3 pahlawan yang berjasa memimpin penaklukan Spanyol, mereka adalah Thorif ibnu Malik, Thariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. 1. Thorif ibnu Malik. Thorif ibnu Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasannya tidak sedikit jumlahnya. Thariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad. Ia menyiapkan pasukan di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Thariq. Dari situ, Thariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik saat itu. 3. Musa ibnu Nusair. Musa ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Thariq, dan akhirnya beliau berdua memenangkan daerah Spanyol.
Perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol melalui beberapa periode yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan pandangan itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. 2. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil atau yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memperakasai tentang bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausat. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahihan. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi. Di samping itu, sejumlah orang tak puas membangkitkan revolusi. Yang terpenting diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang-orang Arab masih sering terjadi. 3. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Al-Mulukut Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir 912 sampai 961 Masehi, Hakam II 961 sampai 976 Masehi, dan Hisham II 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. 4. Pada periode keempat, 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini,
umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain. 5. Pada periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 Masehi. Dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumazi 1128 pada tahun 1212 Masehi. Tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun 1235 Masehi. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. 6. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492 Masehi, ketika umat Islam Spanyol bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ahmar, pendiri dinasti ini adalah Sultan I Muhammad bin Yusuf bergelar An-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar, 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan kedua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukup puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella. Kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Dalam bidang pengetahuan: 1. A. Filsafat, B. Sains,
C. Fikih. D. Musik dan kesenian. E. Bahasa dan sastra. A. Filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai berkembang pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyih, dan tokoh kedua adalah Abu Bakar bin Tufail. B. Sains, ilmu-ilmu kedokteran, astronomi, dan kimia, dan lain-lain. Abbas bin Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi, sedangkan Ibrahim ibnu Yahya An-Naqas terkenal dengan ilmu astronomis. Sedangkan Ahmad ibnu Abbas ahli dalam bidang obat-obatan. Juga Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara Al-Hafiz adalah dua orang ahli bidang kedokteran. C. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab di sana adalah Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. D. Musik dan kesenian. Dalam bidang ini, tokoh terkenal dalam mencapai kecemerlangan Spanyol Islam yaitu Al-Hasan bin Nafi atau julukan Zaryab. Ilmu yang dimilikinya ini diturunkan kepada anak-anaknya dan juga budak-budaknya, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. E. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab sudah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Berikut para ahli yang mahir yakni Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik ngarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Isbili, Abu Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Qarnati. 2. Pembangunan. A. Cordova, ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. 2. Granada, tempat terakhir umat Islam bertahan di Spanyol. Di sana berkumpul sia-sia kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada di masa akhir kekuasaan Arab dan pemikir Islam. D. Penyebab kemunduran Islam di Spanyol. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, takluknya, dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Di Spanyol, orang-orang Arab memberi istilah ibad muwaladun kepada para mu'alaf, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan, akibatnya kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. 3. Kesulitan ekonomi. Pada zaman Paruh kedua, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam lainnya. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.